Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah malam ini tanggal 22 Mei hari Jumat kita alhamdulillah bisa ketemu lagi dalam Ngariksa episode ke-19 Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Sobat Ngariksa, dalam episode ulang tahun pertama dan tema Idul Fitri ini materinya juga agak berbeda. Saya tidak akan membacakan satu manuskrip secara khusus seperti biasanya, tetapi saya ingin mengajak Sobat Ngariksa untuk berkelana, untuk pertama berkenalan dengan keragaman manuskrip di berbagai negara yang ada kaitannya. Saya mencoba mengkontekstualisasi, membicarakan dalam kaitannya dengan Ramadan dan Idul Fitri tentu saja. Ya, kemudian yang kedua nanti tentu saja ini mereka-mereka yang saya undang ini pengennya ngundang lebih banyak, tetapi beberapa pakar dan juga Sobat Ngariksa yang akan memberikan testimoni ini tentu saja terlalu banyak. Kalau seandainya saya undang semua nanti bisa 24 jam ngariksanya. Kita kan hanya punya 1 jam ya. Ya paling banyak 1,5 jam, mungkin kita perpanjang sedikit ya. Sobat Ngariksa, yang pertama saya ingin memberikan konteks bahwa kelahiran Ngariksa itu mulai dari kalimat katanya ya. Ngariksa itu berasal dari kata asalnya itu tentu saja dari Sanskerta, tapi kemudian diserap ke dalam bahasa Sunda, ngariksa yang artinya memelihara. Sebetulnya ada pertimbangan di balik itu bahwa ngariksa itu tidak semata-mata membacakan manuskrip secara konvensional dalam filologi. Tetapi ngariksa itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang berinteraksi dengan saya, atau sebaliknya saya berinteraksi dengan para tokoh itu, tokoh-tokoh agama. Satu hal yang saya perhatikan bahwa tokoh-tokoh agama itu membicarakan tentang bagaimana sebetulnya agama dan transformasi tafsir agama. Jadi kita ini di Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, ini bangsa yang tidak bisa lepas dari agama. Apapun aspek kehidupannya dipengaruhi oleh agama. Nah, ketika saya mendengarkan diskusi tentang agama, kaitannya dengan budaya, maka saya langsung, wah, ini kan kajian manuskrip ini bagian dari kebudayaan. Manuskrip yang saya kaji ini sebetulnya yang saya sunting mulai dari tesis, disertasi, postdoktoral, itu adalah bagian dari produk budaya. Manuskrip yang terkait dengan keagamaan itu adalah bagian dari tafsir keagamaan. Nah, oleh karenanya maka salah satu yang mempengaruhi latar belakang ngariksa ini adalah beberapa tokoh agama ini. Nah, di sini saya ingin menyebut salah satunya adalah Pak Lukman Hakim Saifuddin. Waktu itu beliau adalah Menteri Agama tahun 2014 sampai 2019. Beliau banyak mempengaruhi bagaimana cara berpikir konstruk ngariksa ini dibuat. Jadi hubungan antara agama dan budaya, bagaimana kita membedakan antara agama dan tafsir agama. Nah, oleh karenanya saya mengundang Pak Lukman Hakim Saifuddin untuk mengantarkan atau memberikan semacam latar belakang sebetulnya ngariksa itu seperti apa. Agama adalah tatanan nilai dan norma yang mengejawantah dalam sikap dan laku dalam akhlak kita. Ia merupakan tafsir atas ayat-ayat Tuhan dan ayat-ayat alam di jagat raya. Maka memahami agama hakikatnya adalah memahami tafsir atas ayat-ayat tersebut. Kita semua yang hidup saat ini sungguh bersyukur karena para ulama terdahulu telah melakukan banyak penafsiran itu melalui karya-karya mereka yang begitu fenomenal dalam bentuk kitab-kitab klasik. Kita bisa banyak belajar dari kitab-kitab tersebut.
Maka kaitannya dengan hal itu, apa yang dilakukan oleh Kang Oman selaku pengampu program Ngariksa adalah sesuatu yang amatlah penting dan strategis. Karena ia tidak hanya semata upaya merawat khazanah keilmuan yang merupakan sumber primer dalam bentuk kitab-kitab klasik tadi, tapi juga sekaligus upaya transformasikan, sekaligus mengkontekstualisasikan dengan realitas tantangan kehidupan masa kini dan mendatang. Menurut hemat saya, salah satu kekuatan dari program Ngariksa ini adalah kemampuan pengampunya yang dengan penuh kreatif mampu mentransformasikan isi kandungan dari kitab-kitab abad pertengahan dan sejumlah manuskrip kuno ke dalam realitas kehidupan kita saat ini dengan ruh dan semangat moderasi. Upaya atau ikhtiar memoderasi pemahaman ini semakin relevan dan diperlukan di tengah-tengah munculnya penafsiran dan pemahaman keagamaan yang berlebih-lebihan atau ekstrim.